warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel. Saya perwakilan dari Vietnam. Saya akan menanggapi tentang kegiatan membuat kesepakatan kelas. Saya sangat senang karena saya menjadi tahu apa itu kesepakatan kelas, tahu bedanya kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Selain itu, saya dan teman-teman diajak membuat kesepakatan kelas berdasarkan pemikiran kami sendiri, sehingga kami ingat apa saja yang telah kami sepakati bersama dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Dwi Kurniawan, perwakilan rekan sejawat di SDN Jember Dugun. Tanggapan saya tentang rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Bu Fitri yang pertama yaitu sangat menginspirasi. Saya akan mengimplementasikan kegiatan membuat kesepakatan kelas di kelas yang saya ampu. Yang kedua, diharapkan ke depan budaya positif yang telah dilaksanakan di SDN Jember Dugun lebih meningkat dan lebih baik lagi setelah pelaksanaan diseminasi kemarin, karena banyak ilmu dan informasi baru yang kita peroleh setelah pemaparan Bu Fitri kemarin yang sangat jelas, lugas, terstruktur dengan sangat baik. Itu saja tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut tadi Ibu Kepala Sekolah ya. Bapak Ibu, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak terkhusus kepada yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, dukungan moral maupun material kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Jember Dugun, rekan sejawat, perwakilan dari wali murid SDN Jember Dugun maupun komite sekolah. Terima kasih telah memenuhi undangan dari kami untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini untuk memenuhi tugas saya pada program Guru Penggerak Angkatan 7, yaitu melakukan aksi nyata untuk modul 1.4 diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu? Ya, Pak Aris? Pembiasaan, Bu. Pembiasaan, budaya pembiasaan. Jadi kalau budaya positif kira-kira apa nih? Budaya positif. Pembiasaan yang positif atau yang baik. Ya, betul sekali. Budaya positif itu ialah
pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter pada diri peserta didik. Itu pengertian dari budaya positif. Lalu pengembangan dari budaya positif ialah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi yang ada dalam diri peserta didik. Lalu pengembangan budaya positif juga akan menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan di sekolah. Nah, itu tujuan dari budaya positif, pengembangan budaya positif di sekolah. Next. Konsep inti dari budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, restitusi, dihukum penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita awali dari perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum menginjak dari paradigma perubahan belajar itu sendiri, apa sih paradigma perubahan belajar? Kita awali dari kegiatan ini yang namanya Cobalah Aku. Nah, pada kegiatan Cobalah Aku diminta 2 orang untuk maju ke depan. Orang yang pertama menuliskan sesuatu yang berharga di selembar kertas dan menyimpan kertas tersebut pada kepalan tangannya serta menjaga kertas itu dan melindungi kertas itu. Nah, nanti tugasnya dari orang yang kedua, orang B, dengan segala cara gimana sih agar kertas di kepala tangan orang A itu mau terbuka. Nah, tugasnya orang B yaitu boleh dengan menggunakan bujukan, rayuan, menghardik, intimidasi, memarahi juga boleh, dengan menggoda, menggelitik, bahkan dengan memberi penawaran dengan uang juga dipersilakan agar orang A ini bersedia untuk membuka kepalan tangannya yang berisi kertas yang ditulis tentang sesuatu yang berharga bagi dirinya. Nah, saya minta untuk 2 guru untuk memperagakan siapa yang orang A dan siapa yang orang B. Monggo, kira-kira kita ya, Pak. Yang depan aja, Pak Aris dan Pak Hadi, monggo. Nah, untuk Pak Aris nanti yang orang Pertama, Pak Hadi. Nah. Ya, berarti Pak Aris ya penggodanya nanti Pak Hadi. Nah, saya yang menulis, Bu. ya, dengan menulis kira-kira jangan sampai ketahuan, saya tutupi saja. Saya juga tidak tahu nanti apa isi yang ditulis yang berharga bagi Pak Aris itu kira-kira apa yang berharga. Nah, nanti Pak Hadi tolong ya, gimana cara membentuk biar kepala tangan berisi kertas itu yang ditulis itu mau diberikan ke saya. Ampun. Ya. Genggam erat-erat, dilindungi. Nah, dilindungi. Isinya apa, Pak Aris? Udah, Pak. Enggak. Mungkin Udah siap. Silakan dibujuk gimana kesukaannya apa ya? sukanya. Umpama tak ajak ngopi apapun di sana saya berikan. Mau, Pak? Ngopi tidak mau. Ngopi, Pak. Ngopi aja tidak mau. Oh, Di warung yang lain ada karaoke. Nah, nggak tahu, Pak. Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Karaoke apa kesukaannya apa ini ya? Harus Lebih kesukaannya berharga apa? ini, Pak. Lebih pas nyanyi, Pak. Iya. Nasi pecel, Pak. Saya kasih apa, Pak? Nasi pecel. Nasi pecel. Tahu, Pak. Nggak mau, Iya, Pak. bersakit Lumayan, Pak. lumayan. Nggak mau. Nggak mau. Lebih berharga ini, Pak. Itu duit 100.000. kasih
langsungkan uang 100.000 ini. Kita butuh duit nih. Gimana kasih uang? Lumayan. 100.000. Saya pergi duit itu. Tutup dulu. Adanya berapa itu? 100.000. Ya, wes gak apa-apa wes. Ya. Gak apa-apa. Kasihkan. Kasihkan. 100.000. Nih. Deal ya. Deal. Terima kasih. Nah, bukan itu ya. Rahasianya apa ya? Rahasia. Ayo, tidak sesuai 100.000. Ya, Berarti kayak itu. Sabun mandi. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Pak Hadi. Bapak Ibu, kira-kira Pak Aris orang tadi mau membuka kepala tangannya enggak tadi? Mau. Mengapa Pak? Pak Aris tadi alasannya apa Pak Aris mau membuka tadi? Dikasih uang, Bu. Oh, dikasih uang, diiming-imingi uang ya, dibujuk. Akhirnya mau. Ya. Nah, siapa yang memegang kontrol ini Bapak Ibu kira-kira? Pak Haji. Pak Haji, Bu. Pak Haji, Bu. Ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, disinilah mungkin kita sedikit, kok bisa sih? Next, ternyata yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang memegang kontrol itu sebenarnya adalah Pak Aris. Karena mengapa alasannya? Karena yang memegang kendali itu sebenarnya diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, terus itu juga bergantung pada motivasi dirinya Pak Aris tadi. Dia termotivasi apa? Kebutuhan dasarnya saat itu ternyata apa Pak Aris tadi? Uang. Iya, ternyata Pak Aris tadi butuh uang. Jadi motivasi diri atau intrinsiknya Pak Aris tadi disesuaikan kebutuhannya tadi adalah butuh uang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang netral adalah diri kita sendiri. Mengapa? Mungkin masih bertanya-tanya. Wong tadi bisa kok Pak Hadi, harusnya Pak Hadi bukan Pak Aris. Kok ternyata jawabannya Pak Aris. Nah, di sini Bapak Ibu, next, terjadinya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi tadi seolah-olah ilusi, kan apa ya ilusi itu? Kayak halusinasi ya. Seolah-olah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi tadi sekilas sepertinya Pak Hadi yang mengontrol Pak Aris. Padahal sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya guru itu tidak mengontrol murid. Tanpa siswa sendiri termotivasi untuk melakukan apa yang disuruh oleh guru, jadi tidak mungkin guru itu bisa mengontrol siswa. Harus dari motivasi diri siswa itu sendiri. Itu miskonsepsi untuk yang pertama. Lalu miskonsepsi tentang teori kontrol yang kedua ialah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu yang bagaimana? Penguatan positif itu dengan Pak Hadi tadi mencoba merayu, membujuk. Nah, terkadang kita sebagai guru itu membujuk siswa. Kita, Bapak Ibu pernah membujuk siswa. Nah, nanti kita kalau kamu mau belajar, nanti saya berikan ini, saya beri ini, seperti itu. Nah, tanpa adanya motivasi atau keinginan dari diri si anak, apakah anak itu bisa terbujuk? Tidak. Jadi di situ miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada anak itu mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya belajar tentang budaya positif, saya jujur sering membuat si anak itu
menguatkan karakter anak. Ternyata itu salah. Itu akan membuat karakter anak itu merasa gagal menjadi seorang anak. Jadi kita harus berhati-hati di situ. Nah, miskonsepsi yang keempat ialah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini terkadang kita sebagai guru suka memaksa. Lagi bocah, kamu itu anak-anak, saya itu dewasa, saya lebih tua dari kalian. Kamu harus mengikuti perintah saya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa si anak itu memiliki keinginan dari dirinya untuk berubah, kita tidak bisa berubah atau mengontrol perilaku si anak. Harus ada motivasi intrinsik dari diri si anak itu sendiri. Sampai di sini Bapak Ibu sudah memahami tentang teori kontrol. Tetap bersemangat. Iya, lanjut. Baik. Nah, perubahan dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada dua tabel tentang yang putih stimulus respon tentang dunia anak, tentang terus yang warna kuning agak coklat itu teori kontrol tentang dunia. Oke. Untuk yang pertama, stimulus respon, kita berpikir bahwa selama ini kebutuhan kita itu sama. Artinya kita sering berpikir, oh kebutuhan belajar anak itu sama. Saat kelas itu kita samakan kebutuhannya. Padahal pada teori kontrol realitanya kebutuhan tiap anak itu berbeda. Kita ingat bahwa gaya belajar anak itu berbeda-beda. Ada 3 gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Jadi berbeda dalam memberikan stimulus. Lalu yang kedua, stimulus respon, semua orang melihat hal itu sama. Padahal di teori kontrol setiap orang memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Kita berusaha mengubah anak itu harus manut, harus seperti pandangan kita. Padahal kitalah yang berusaha, harusnya kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain, pandangan siswa itu. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, lalu akhirnya diberikan suatu hukuman. Padahal di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Lalu stimulus respon, orang lain bisa mengontrol diri kita, padahal hanya diri kita sendiri saja yang sebenarnya bisa mengontrol diri. Lalu stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ketika kita membujuk gagal, kita memaksakan sesuatu. Nah, padahal di teori kontrol itu harus ada kolaborasi dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, di stimulus respon, model berpikir menang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Padahal di teori kontrol, model berpikirnya bukan yang menang kalah, ya. Next. Nah, jadi ada perubahan paradigma dalam belajar saat ini, di mana di kurikulum Merdeka sudah kita bahas bersama, pembelajaran kita ialah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Dari kata different, apa itu different? Berbeda. Berarti pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Antara anak yang satu dengan yang satunya pengajarannya berbeda. Iya, pembelajarannya berbeda. Sesuai atau berbedanya kebutuhan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan anak itu berbeda sesuai gaya belajar masing-masing. Jadi ada bagi anak yang gaya belajarnya kinestetik, tidak bisa kita suruh duduk diam mendengarkan kita berceramah, tidak bisa. Pasti dalam
minta, tidak mau kalau disuruh diam. Nah, next. Nah, disinilah Bapak Ibu perubahan paradigma belajar. Di paradigma lama itu pembelajaran masih berorientasi atau berpusat pada guru. Jadi guru itu memegang kendali dalam pembelajaran. Murid itu harus mengikuti kendali kita. Padahal pada paradigma baru itu berorientasi atau berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu haruslah berpihak pada murid. Loh, kalau pembelajaran itu berpihak pada murid, tugasnya guru itu apa? Nah, menurut pemikiran filosofi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu berperan hanya menuntun bukan menuntut ya, menuntun peserta didik untuk mencapai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi mengikuti perkembangan. Terus yang kedua, paradigma lama siswa sebagai objek belajar, paradigma baru siswa sebagai subjek dalam belajar. Yang ketiga, paradigma lama proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Jadi biasanya pembelajaran itu hanya di kelas. Nah, pada paradigma baru proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja, tidak harus di dalam kelas, disesuaikan kebutuhan materi apa yang ingin dicapai. Misalnya bisa di halaman, atau jika materinya tentang sawah atau ekosistem bisa diajak ke sawah. Kebetulan belakang sekolah kita ini ada sawah, bisa diajak di situ langsung pembelajaran dengan berbasis lingkungan. Misalnya tentang materi jual beli, nah, bisa kita ajak ke pasar. Jika jauh, pasarnya jauh dari sini, ya toko terdekat pasti di depan, bisa ada toko, bisa kita ajak untuk praktek jual beli, anak beli, seperti itu. Nah, ini bisa kita terapkan juga, kita simulasikan di tema 5 kelas 6 ya Pak Aris. Di tema wirausaha itu bisa kelas 6 kita ajak untuk berwirausaha. Nah, jadi kelas 6 disuruh jadi penjual, ke sekolah membawa aneka jajanan. Sudah ditentukan makanannya harus yang sehat, tidak ada pewarna makanannya yang alami, yang sehat untuk anak, ya aman untuk anak. Nah, terus pembelinya bisa anak-anak kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 yang tidak bertugas. Nah, itu juga apa Bapak Ibu? Akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di situ malah penanaman konsepnya tentang berwirausaha akan langsung tersampaikan kepada peserta didik. Nah, yang terakhir, perubahan paradigma dari paradigma lama, tujuan utamanya dulu itu menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran saja. Nah, padahal di paradigma baru tujuan utama pada pembentukan karakter atau tingkah laku yang lebih luas pada peserta didik. Jadi perubahan paradigma belajar pada pemahaman dan penerapan budaya positif ialah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berbeda antara siswa yang satu dan yang lain, disesuaikan dengan kebutuhan, karena gaya belajar anak itu yang berbeda. Kita sesuaikan. Next, di sini ada contoh penerapan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Ini contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu itu
saja. Nah, itu istilahnya di paradigma perubahan paradigma belajar, istilahnya ialah pembelajaran berdiferensiasi. Dari foto ini saya telah menerapkan pada anak-anak tentang mengidentifikasi sifat-sifat benda. Jadi anak itu bukan hanya teori saja. Oh, benda padat itu seperti apa toh? Air itu seperti apa? Gas itu seperti apa? Terus sifat-sifatnya benda padat apa? Benda cair apa? Gas apa? Kalau hanya dari teori saja, terkadang kasihan anak yang kinestetik, yang auditori, kalau hanya apa? Ceramah saja, hanya teori saja tanpa langsung mempraktekkan. Tetapi ketika anak-anak mempraktekannya, loh, apa ini 3 gaya belajar itu masuk Bapak Ibu. Yang kinestetik kan tidak bisa diam, dia mau selalu bergerak. Nah, mereka anak yang kinestetik itu justru yang lebih bersemangat untuk melakukan percobaan itu. Nah, terus anak yang auditori gimana? Melalui diskusi dengan temannya. Nah, akhirnya sifat benda padat itu gini toh, cair begini toh, seperti itu. Oke, yang visual juga langsung melihat mempraktekkan. Next. Nah, kita lanjut nggih. Masih semangat nggih? Silakan. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Patuh. Apa lagi? Tertib. Taat. Iya, tepat waktu. Next. Lalu disiplin positif. Disiplin positif itu berarti penerapan disiplin yang positif. Yang positif itu yang bagaimana? Yang tanpa adanya kekerasan ataupun tanpa adanya ancaman dalam mempraktekannya. Oke? Dan melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Nah, sini. Next. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan Bapak Ibu di sekolah. Saya yakin di sekolah kita juga sudah menerapkan budaya disiplin positif. Di sekolah lain juga saya yakin juga sudah. Nah, disiplin positif, disiplin diri dapat membuat seseorang itu menggali potensi dirinya untuk menuju ke sebuah tujuan yang positif, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang baik yang kita hargai. Nah, dengan memiliki disiplin diri berarti telah bertanggung jawab tentang apa yang dilakukannya, yang mendasarkan tindakan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, apa sih nilai-nilai kebajikan universal yang Bapak Ibu pahami sampai saat ini? Contohnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif untuk diterapkan. Nah, nilai-nilai yang baik yang positif untuk diterapkan contohnya apa saja? Beriman, sopan santun, kreatif, jujur, banyak sekali. Nah, next. Di sini saya hanya mengambil 4 pemahaman nilai-nilai kebajikan universal dari 4 organisasi ini ya. Untuk yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu di kurikulum Merdeka tujuannya ialah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Nah, 6 elemen itu yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu menurut IPO Primary Years Program atau
PYP. Nilai-nilai kebajikan yang ada ialah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan kreativitas. Sedangkan menurut Indonesian Heritage Foundation atau IHF, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun tadi, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, yang terakhir, the 7 essential virtues. 7, jadi 7 nilai kebajikan. Yang pertama empati, suara hati, bukan suara hati istri ya, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Bapak Ibu, sampai sini masih semangat ya? Ya, terima kasih. Next. Nah, Bapak Ibu, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, motivasi perilaku manusia itu dibagi 3. Nah, tadi di awal sudah kita bahas motivasi itu kan ada 2 ya, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Namanya ekstrinsik berarti motivasinya dari mana? Dari luar. Intrinsik dari dalam. Nah, menurut Diana Gosen, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3, yang easy, medium, dan difficult. Mulai dari yang mudah, sedang, dan tersulit. Nah, untuk yang easy, untuk memotivasi perilaku manusia, yang pertama ialah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari suatu hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain. Dan motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku menurut Diana Gosen, mana sih yang termasuk motivasi intrinsik itu yang mana? Yang mana? Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nomor 3 motivasi intrinsik, nomor 1 dan 2 motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Karena motivasi perilakunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward, itu dari luar. Next. Nah, Bapak Ibu, dari yang saya paparkan tadi, tujuan disiplin positif itu ialah menanamkan motivasi yang ketiga kepada peserta didik. Nah, yang ketiga tadi apa? Yaitu agar peserta didik itu menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka di sini ya peserta didik itu sendiri, dia ingin yang bagaimana, tetapi yang positif, dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, jika sudah timbul motivasi intrinsik dari diri peserta didik, maka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Artinya apa? Artinya jika memiliki motivasi itu, dia tidak akan terpengaruh lagi, entah apakah ada hukuman, entah apakah ada imbalan, dia tidak terpengaruh. Tujuannya bukan untuk biar tidak dihukum atau biar dapat imbalan, sudah bukan itu lagi, tetapi mereka akan tetap berperilaku baik tanpa disuruh, karena sudah kebiasaan perilaku mereka itu sudah berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sampai di sini Bapak Ibu, untuk motivasi intrinsik, untuk tujuan disiplin positif sudah paham ya? Oke, next. Nah, ini contoh penerapan disiplin
disiplin positif pada siswa yang telah kita terapkan di SDN Sumber Dukun, yaitu membentuk motivasi intrinsik pada diri si anak dan nilai-nilai kebajikan. Kenapa saya sebenarnya banyak nilai kebajikan atau penerapan disiplin positif yang sudah kita laksanakan, tetapi saya hanya menampilkan 2 gambar saja. Untuk yang pertama, ini nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Karena tadi budaya positif kan pembiasaan yang baik. Nah, ada pembiasaan di SDN Sumber Dukun setiap jam 9 sebelum anak-anak istirahat, sebelum makan, pembelajaran di jam awal selesai, anak-anak sholat duha. Dan itu karena sudah pembiasaan, tanpa diperintah, tanpa dia aku nanti kalau tidak sholat duha aku dihukum, aku sholat duha biar tidak dihukum, aku sholat duha biar dapat ujian. Sudah tidak seperti itu lagi. Harapannya adalah sudah timbul dari diri sendiri si anak. Ketika istirahat jam pertama, anak sudah langsung ambil air wudhu, langsung sholat duha. Bahkan selesai pembelajaran jam terakhir, langsung ambil wudhu, sholat duhur berjamaah. Nah, itu pembiasaan yang positif, yang baik, dan merupakan penerapan disiplin positif. Nah, gambar kedua yaitu tentang gotong royong, bertanggung jawab. Anak-anak tanpa disuruh itu bagi yang piket kelas itu datang lebih awal. Bahkan ada anak-anak sebelum setengah 7 itu sudah datang karena piket. Nah, itu sudah menjadi pembiasaan yang baik, yang positif. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa sih kebutuhan dasar Bapak Ibu? Kita butuh makan, jelas. Wah, butuh delay ya, butuh rekreasi. Nah, next. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, next. Menurut Dr. William Besser dalam Choice Theory itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Apa survival? Bertahan hidup. Love and belonging. Cinta dan kasih sayang, rasa diterima. Fun. Kesenangan, kebahagiaan, freedom, kebebasan, power, kekuasaan. Bapak Ibu hebat ya. Tepuk tangan. Hebat. Next. Nah, dengan memahami konsep 5 kebutuhan dasar tadi, survival, fun, power, love and belonging, serta freedom, kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kita sebagai guru dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang melanggar kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu di sini contohnya itu ada ya anak di sekolah itu ternyata suka mukul, marah-marah. Nah, setelah kita cari latar belakang kenapa sih anak ini emosional banget, ternyata di rumah itu sering dimarahi, sering dipukul bahkan oleh orang tuanya. Nah, kebutuhan dasar apa sih yang tidak diterima anak tersebut? Kasih sayang. Kasih sayang. Ya, terima kasih Pak Dani, jempol Pak Dani. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, di sini saya
disuruh sarapan. Ya, akhirnya kan anaknya lapar. Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh anak ini? Makan, berarti bertahan hidup atau survival, betul? Iya, bertahan hidup survival. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya. Nah, next, kasus kedua, ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru, bahkan orang tuanya, selalu menjadi biang onar. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang atau kesenangan? Iya, kasih sayang atau rasa diterima, love and belonging. Karena dia butuh kasih sayang, dia kurang perhatian, jadi dia membuat onar untuk mendapatkan perhatian. Next, kasus 3. Ada anak yang sering izin ke toilet di saat jam pembelajaran berlangsung. Nah, ternyata si anak ini malah jajan ke kantin. Apa ini? Kenapa? Karena dia merasa apa ini? Merasa maksudnya aku ingin keluar, aku buat cara berarti kecenderungan lah. Itu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan? Freedom, kebebasan. Meskipun ini negatif ya Bapak Ibu, masa ketika pembelajaran malah jajan. Nah, next, kasus selanjutnya, ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, menjadi pembuat masalah. Karena ternyata anak tersebut jika mengganggu temannya itu dia merasakan senang, bahagia ketika melihat temannya itu kesel. Kalau temannya kesel, marah, sampai menangis, dia itu senang. Nah, kebutuhan dasar apa kira-kira? Kesenangan? Iya, kesenangan atau fun. Next, yang terakhir, apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya, karena temannya itu nanti terus menjadi takut dan menuruti perintahnya. Apa ini? Power atau kekuasaan. Bapak Ibu hebat sekali, sudah langsung tos gitu ya. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi, dari 5 tadi tidak terpenuhi, maka si anak itu, seseorang itu akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau nilai-nilai kebajikan. Seperti 5 kasus yang saya tampilkan tadi. Oke, next. Nah, kita lanjut di hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk hukuman dan konsekuensi sudah paham betul hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Tetapi mungkin untuk restitusi istilah baru ya untuk kita. Saya juga waktu membaca LKS modul 1.4 budaya positif ini, restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, sebelum ke restitusi, kita ke hukuman dulu. Meskipun sudah paham hukuman itu apa, hukuman itu ialah bersifat tidak terencana atau terjadi tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi dari apa yang telah dilanggar dan tidak dilibatkan, karena hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari guru ke siswa. Dan hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis, disuruh melakukan perbuatan ataupun dengan psikisnya perkataan. Contoh hukuman itu, contoh untuk hukuman misalnya ada anak datang terlambat. Nah, ada anak datang terlambat, kita di depan langsung berkata pinggang. Kamu datang terlambat. Ayo, langsung keliling halaman 5 kali putaran. Nah, itu hukuman apa? Fisik. Kalau hukuman yang psikis itu yang bagaimana Bapak Ibu? Dari perkataan. Nah, Bapak Ibu, kita
kita. Ini pernah saya alami sendiri dulu. Ini sambil saya bercerita ya, mengapa kok hukuman psikis itu jangan perkataan, karena sangat menyakitkan dan akan terbawa selamanya. Nah, dulu waktu saya SMA kelas 1, saya ingat betul pada mata pelajaran ekonomi kelas 1, saya ulangan harian, duduk saya di depan, di sebelah seperti tempat duduknya Pak Nanang itu, di situ di depan, sudah melaksanakan ulangan harian, sudah mengerjakan, sudah selesai. Nah, sudah ngomong ke guru kalau sudah selesai boleh dipukul, katanya udah biar di meja saja. Nah, kebetulan teman satu bangku saya itu juga selesai. Nah, karena kita itu bosen namanya anak, pada waktu itu memang ini suatu kesalahan juga. Bosen, akhirnya ngobrol, tetapi ngobrol ulang gitu. Nah, kenapa saya ngobrol dengan yang teman sebangku? Karena materi ulangan harian itu dibuat A dan B. Jadi kan tidak mungkin kalau sama satu teman sebangku itu mencontek, tidak. Nah, akhirnya karena bosan tidak diberi misalnya tugas lain atau apa, akhirnya kan jenuh ngobrol. Itu guru itu tanpa memberi teguran langsung maju, diambil, betul tidak disobek waktu itu, diambil punya saya dan teman saya, ambil. Tetapi mungkin kalau hukumannya fisik disuruh push up atau disuruh apa, mungkin saya lupa ya, bisa lupa. Tetapi malah hukumannya psikis, perkataan. Nah, perkataan itu saya masih ingat sampai sekarang. Nah, perkataan itu menyakitkan bagi saya karena apa? Kamu itu anak perempuan, ngobrol terus, ngoceh terus. Dulu ibumu itu kalau ingat ini agak itu ya, ibumu itu mengandung kamu itu makannya apa loh? Kok ngoceh menco kayak beo? Seperti itu langsung rasanya itu sampai sekarang itu, sampai ingat betul wajahnya guru itu. Dan semenjak saat itu saya tidak suka pelajaran ekonomi. Jadi tidak mau kalau sampai masuk IPS, tidak mau, harus ke IPA. Karena nggak mau, jadi tidak suka pelajarannya karena ya guru itu sebenarnya. Ya meskipun memang saya melakukan kesalahan. Jadi ya hukumannya mungkin kalau lalu gimana kalau anaknya seperti itu? Ya mungkin bisa karena sudah selesai duluan diberi tugas lain biar tenang, ya kan, disuruh mengerjakan LKS atau disuruh membaca di pojok kaca, atau perpus disuruh membaca, itu kan lebih bermanfaat. Iya, diberikan libur, jempol, iya, itu akan memotivasi. Itu motivasi ekstrim. Oke, jadi kita sebagai guru hati-hati betul untuk dalam perkataan kepada siswa, karena kita tidak tahu perasaan anak itu seperti apa. Itu tadi hanya sekilas. Next, tentang konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi terencana dan tidak terencana dan tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati antara siapa? Disetujui oleh siswa dan guru. Jadi sudah dua arah, bukan satu arah. Dan bentuk konsekuensinya bisa seperti tata tertib. Nah, jika konsekuensi itu yang bagaimana? Nah, contohnya anak yang terlambat tadi kalau dihukuman disuruh keliling saat itu juga. Nah, kalau konsekuensi di tata tertib bagi siswa yang terlambat untuk menyapu. Oke, jadi ada konsekuensi dari apa yang dilakukan, dan itu murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Sampai sini untuk hukuman dan konsekuensi sudah paham ya? Ya, pasti sudah paham. Nah, untuk restitusi Bapak Ibu ini istilah yang baru bagi saya juga terkhusus. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi guru dan siswa itu berkolaborasi mengajarkan untuk mencari solusi dari permasalahan. Jadi ketika anak terlambat itu tidak
berpikir mencari solusi dari permasalahan mereka. Itu restitusi. Jadi berbeda antara hubungan konsekuensi dan restitusi. Paham ya Bapak Ibu? Next. Nah, ini yang menarik. Ini juga menarik bagi saya waktu membaca modul 1.4. Loh, dihukum penghargaan. Padahal penghargaan atau rewards itu dibutuhkan kan? Selama ini kita sering memberi rewards. Rewards itu tidak harus memberi sesuatu. Bisa pujian. Jika itu jangka pendek efektif, tetapi kalau jangka panjang menjadi tidak efektif. Tujuan pemberian reward itu menjadi berbeda. Tujuan pembelajarannya pun akan dialih karena tetapi motivasinya akhirnya berubah. Motivasinya tidak belajar tetapi untuk mendapatkan reward. Nah, menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tujuan pembelajarannya akan malah hancur, akan berubah. Nah, lalu penghargaan itu yang mana? Secara ideal tindakan belajar itu sendirilah yang dikatakan penghargaan yang sesungguhnya. Nah, menurut Alfikon, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, yaitu sama-sama berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Nah, next. Alfikon mengemukakan beberapa pernyataan berdasarkan hasil pengamatannya, ada 8 itu. Mengapa penghargaan nilainya sama dengan menghukum? Yang pertama, mengatur jangka pendek dan panjang, tadi sudah saya sampaikan. Jika pemberian reward atau penghargaan itu jangka pendek masih efektif, tetapi kalau jangka panjang menjadi tidak efektif. Kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dari dalam intrinsiknya hilang. Nah, Bapak Ibu, saya di semester 1 kemarin mengadakan bintang hebat di kelas. Nah, bagi anak yang tujuan saya memberikan bintang hebat itu bagi anak yang aktif, yang ketika proses pembelajaran bersemangat. Tujuan saya seperti itu ya. Itu berjalan, tetapi ketika jangka panjang akhirnya tujuan pembelajarannya itu berubah. Motivasi anak itu akhirnya berubah. Dia mau belajar jika dapat bintang hebat. Bahkan ada anak yang butuh gitu. Padahal maju, oke maju. Ternyata ya dia aja tidak tahu. Yang penting dia motivasinya dapat bintang. Nah, jadi penghargaan itu menjadi tidak efektif. Sehingga di semester 2 ini sudah saya hentikan untuk bintang hebat. Karena setelah mempelajari ini, oh iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Alfikon. Nah, terus penghargaan mengapa merusak hubungan? Nah, ini karena akhirnya kan ada akumulasi penerimaan bintang hebat. Nah, dalam 1 bulan ada akumulasinya. Akhirnya yang dapat bintang hebat banyak ini ya itu aja. Akhirnya ada celebungan. Sekolah ya kuwi ya. Akhirnya ada yang sedih, ada yang tidak terima. Padahal anak itu berbeda-beda. Ada yang anak itu sebenarnya mampu, tetapi tidak berani. Nah, terus menurunkan kualitas pembelajaran juga. Akhirnya karena tujuannya, akhirnya motivasi anak tadi kan sudah berbeda. Bukan untuk mendapat ilmu, tapi untuk mendapatkan bintang hebat. Sehingga juga mematikan kreativitasnya. Lah, yang penghargaan menghukum itu yang bagaimana? Ya ini yang bagi anak yang merasa dirinya aku gak pernah dapat bintang hebat, dan jadi mereka merasa terhukum. Wah, aku berarti anak yang bodoh ya. Aku tidak pernah dapat ya. Nah, itu malah akhirnya tidak
anak, karena potensi anak itu tidak hanya di akademiknya dan non akademik, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, motivasi dari dalam intrinsiknya itu hilang. Nah, misalnya ada anak yang pinter, tetapi karena dia sulit untuk menyampaikan keberaniannya, akhirnya kan hilang motivasi. Udah aku tidak belajar aja, udah aku tidak berani menjawab, gitu ya. Padahal anaknya sebenarnya mampu. Nah, sudah pahami Bapak Ibu tentang hukum penghargaan itu tadi. Jadi kalau memberikan penghargaan atau reward itu jangka pendek, karena sejatinya penghargaan itu adalah tujuannya belajar itu sendiri menurut Alfikon. Okay? Next. Nah, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, posisi keempat monitor atau pemantau, dan posisi kelima adalah sebagai manajer. Nah, untuk posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun psikis atau verbal. Sedangkan pembuat rasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, bagaimana biar anak itu merasa bersalah. Posisi teman, guru posisinya itu tidak menyakiti anak, tetapi ujung-ujungnya nanti anak itu kurang menghargai atau menghormati guru, karena merasa ini teman saya biasa. Mungkin nanti kalau saya membuat pelanggaran tidak dihukum, kan teman saya itu. Gitu. Monitor atau pemantau yaitu posisi mengawasi. Jadi hanya memantau kemudian menanyakan ya kamu melakukan pelanggaran dan sebagainya ini. Seperti itu. Nah, posisi yang kelima posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Next. Nah, di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol manakah aku dari 3 kalimat ini? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini posisi kontrol guru sebagai apa? Posisi kontrolnya penghukum. Iya, posisi penghukum. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum, hasilnya pada siswa ialah murid akan memendam kebencian, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada rasa benci, meskipun tidak boleh ya. Terus bersikap agresif, berperilakunya malah semakin kasar. Dia hanya takut ketika saat itu saja, tetapi kalau lama-kelamaan anak ini dihukum terus akhirnya kebal, sudah tidak takut lagi akan ancaman. Nah, kalau sudah tidak takut ancaman, sudah terbiasa, akhirnya akan berperilaku lebih buruk lagi. Gitu. Kalau kita memposisikan sebagai penghukum. Next. Nah, posisi kontrol manakah aku? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji loh dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Coba. Iya, pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Nah, hasilnya ya otomatis membuat anak itu merasa bersalah. Kalau anak itu sudah merasa bersalah, berarti dia akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala perilaku ini terus menerus dia merasa gagal, kadang-kala lebih berbahaya dari penghukum. Karena apa? Emosinya itu terpendam. Ya seperti
saya sampaikan tadi, yaitu merasa bersalah terus tapi emosinya tertendam. Kalau lama-kelamaan akan meledak. Nah itu karena lama akhirnya tertekan. Karena tertekan itulah akhirnya meletuslah amarahnya dan akan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Dan ini sebelum saya belajar budaya positif sering saya membuat anak yang melanggar itu, saya posisikan diri saya itu kadang penghukum, kadang merasa bersalah dan pemantau. Sulit sekali kalau untuk teman ataupun manajer sebelumnya. Tetapi makin kesini kita belajar untuk posisi manakah kita, ya. Next. Nah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bereskan, tidak masalah kamu membuat kesalahan ini. Tenang, ada Ibu. Nah, posisi kontrol, teman. Iya, teman. Hasil pada siswa, murid akan merasa senang dan akrab, itu positifnya ya. Tetapi akhirnya apa? Negatifnya anak akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian karena merasa guru ini itu temannya, nah, rasa hormat itu hilang. Nah, dan ketika ada masalah dia akan mengandalkan guru tersebut. Aku tidak pernah dimarahin, aku kapan membuat masalah dibela gitu ya. Terus hasilnya pada siswa hanya akan berbuat sesuatu bila disuruh guru tersebut saja. Karena merasa ini temanku, ya aku hanya maunya sama ini aja, sama guru lain nggak mau. Gitu. Karena kita sudah memposisikan diri sebagai kontrolnya sebagai teman. Next. Nah di sini ada dialog antara guru dan Adi. Nah Pak Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas saat jam istirahat dan mengerjakan tugas yang ketinggalan tadi. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu tinggal kelas ya, menyelesaikan tugas tersebut. Saya tunggu. Kontrolnya Guru? Manajer. Coba pemantau, karena itu tadi hanya memantau, ada konsekuensinya, tahu ya konsekuensinya. Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi, sudah baik, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau marah atau tidak membuat siswa merasa bersalah. Tetapi murid itu tetap tidak nyaman. Mengapa? Karena dia harus tinggal kelas untuk mengerjakan keterlambatan tugasnya karena dia terlambat tadi. Nah, akhirnya apa? Guru dia tidak nyaman akan konsekuensi dari apa yang dilanggarnya tadi. Yang keempat, guru tetap harus memantau murid ketika anak itu mengerjakan di jam istirahat, tidak ditinggal gitu. Tetap memantau si anak tetap mengerjakan tugasnya tadi. Next. Nah, di sini tetap Pak Guru dan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal itu yang mana? Baik, itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Lalu Pak Gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kontrol yang manakah ini? Manajer. Karena fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan gurunya atau orang tua atau yang lainnya. Dan murid sudah mengetahui adanya suatu masalah yang terjadi, dan si guru mengembalikan tanggung jawabnya
Masih bersemangat? Ya, sedikit kok Bapak Ibu tenang ya, tetap semangat. Next. Nah, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol manakah seharusnya kita sebagai guru? Iya, manajer. Karena apa posisi kontrol guru harus sebagai manajer, yaitu memposisikan seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri, kemudian murid diajak menganalisa kebutuhannya. Nah, di posisi manajer itu bukan menekankan pada kemampuan mau membuat konsekuensi, tetapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut sehingga murid itu tidak akan merasa gagal atas kesalahan yang dilakukan dan meyakini kesepakatan yang telah disepakati bersama. Nah, selanjutnya, apa sih Bapak Ibu, apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Yakin apa kira-kira? Keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas yaitu sesuatu yang diyakini atau sesuatu yang disepakati bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan diterapkan atau diturunkan di kelas-kelas. Itulah keyakinan atau kesepakatan kelas. Next. Mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa? Mengapa harus keyakinan kelas? Disepakati bersama. Ya, kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama tentang apa? Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan untuk menumbuhkan karakter. Penerapan nilai-nilai kebajikan untuk menumbuhkan karakter yang baik pada diri anak. Sedangkan peraturan kelas itu seperti tata tertib yang membuat adalah guru ya, atau sekolah. Jadi berbeda ya. Nah, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak pernyataan. Jangan hanya dulu kita membuat tata tertib kelas itu panjang-panjang ya kalimatnya. Anak dilarang datang terlambat, harus hadir pukul 7 seperti itu. Nah, kemudian di keyakinan kelas kalimatnya berubah, hadir tepat waktu seperti itu. Jadi kalimatnya lebih singkat dan mudah dipahami, sehingga kalau tidak terlalu banyak akan mudah untuk diingat oleh si anak dan mudah untuk penerapannya. Nah, siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan itu tadi. Nah, itulah perbedaan dari keyakinan atau kesepakatan kelas dengan peraturan atau tata tertib kelas. Next. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin saya sudah meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat, dan terima kasih kepada Pak Aris selaku wali kelas 6 telah mengizinkan saya untuk melakukan penerapan keyakinan kelas di kelas 6. Kenapa tidak di kelas 3? Karena mohon maaf, kelas 3 itu di semester 1 sudah menerapkan kesepakatan kelas. Jadi kalau saya ulang kembali, namanya anak loh, kok diulangi maneh, kok diulangi lagi, justru tidak akan masuk efektif. Hanya untuk apa? Menjalankan tugas saya. Tetapi kebetulan pada waktu itu Bapak Aris berhalangan masuk karena sedang sakit ya Pak Aris, dan sudah koordinasi juga dan diizinkan untuk menerapkan keyakinan kelas di
implementasi penerapan keyakinan kelas di kelas 6. Mudah-mudahan anak-anak, ini kalimatnya singkat, anak-anak rukun, hadir tepat waktu, seperti itu. Kalimatnya singkat dan itu buatan anak, tulisannya anak dan divalidasi oleh anak sendiri. Jadi anak yang menulis rukun di situ ada tanda tangannya. Nah, ada tanda tangannya di setiap ping-ping kotak itu untuk memvalidasi bahwa keyakinan kelas 6 telah disepakati, sehingga akan menumbuhkan apa? Membentuk karakter komitmen bertanggung jawab. Next. Nah, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Tadi di awal telah saya singgung tentang restitusi. Nah, segitiga restitusi menurut Diana Gosset telah merancang tahapan restitusi yang namanya segitiga restitusi, yaitu tahapan memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Namanya saja segitiga. Segitiga berarti ada 3 sisinya, ya. Nah, dari langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, melalui penerapan segitiga restitusi diharapkan akan menumbuhkan motivasi internal, motivasi intrinsik pada diri siswa untuk disiplin positif, dan si anak akan terbiasa mencari solusi dari setiap permasalahan. Disitulah fungsi dari penerapan segitiga restitusi. Next. Nah, segitiga restitusi tahapan pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Di situ berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jika anak-anak melakukan kesalahan jangan langsung diberi hukuman. Jadi itu ada proses pembelajaran. Nah, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang orang yang gagal tadi karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Disitulah tujuan menstabilkan identitas. Next. Nah, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah tepat. Kita harus memvalidasi biar anak tahu, oh kesalahan saya itu ini toh. Gitu. Jadi berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan itu pasti memiliki suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar agar 5 kebutuhan dasar manusia tadi terpenuhi. Next. Yang terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal, intrinsik. Next. Nah, inilah bentuk dari segitiga restitusi yang bisa kita terapkan jika ada permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Menstabilkan identitas di tahapan yang bawah bisa dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat tersebut, kalimat positif, ya. Tidak, wah kamu itu salah, kamu itu harus dihukum, kamu itu begini. Nah, kemudian kita tetap validasi kebutuhan, memvalidasi kesalahan. Nah, terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bisa dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Bisa, kalimatnya bisa beragam ya Bapak Ibu. Yang penting tidak menjudge anak, ya. Kemudian langkah ketiga menanyakan keyakinan. Bisa dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nilai apa yang telah kamu langgar, lalu mencari solusinya apa kira-kira. Nah, kamu itu ingin menjadi orang seperti apa sih? Kamu ingin sukses seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini ada penerapan segitiga restitusi. Ada 2 yang pernah saya laksanakan.
Jadi Bapak Ibu bukan buatan, memang saya praktekkan karena ada permasalahan, ada pelanggaran di situ. Ketika si Rizky itu datang terlambat ke sekolah, tidak langsung saya hukum. Nah, tapi terlambatnya tidak lama, hanya 10 menit. Ternyata sudah terlihat anaknya masih ngantuk. Nah, saya tanya kenapa, bangunnya kesiangan. Terus tidak salah subuh enggak. Lah, kamu tidurnya jam berapa? Jam 10. Lah kenapa? Nonton TV, keasikan nonton TV. Nah, dan alhamdulillah mulai ke sini dengan penerapan sebuah restitusi, si anak itu datangnya awal, tidak terlambat lagi. Kemudian untuk yang anak perempuan itu lucu sebenarnya, itu si anak itu saking asiknya bermain itu lupa belum sholat duha. Padahal sudah biasa, tapi namanya anak dan masih kecil itu lupa. Terus pas ikat itu sudah berjalan sholat duhanya lah, terus mau sholat itu malu. Nah, terus anak ini sudah membuat komitmen untuk tidak mengulangi lagi sesuai kesepakatan kelas. Next. Sebenarnya ini video tentang kesepakatan kelas, tetapi karena tertutup waktu, Oke. Next. Nah, Bapak Ibu, dari awal sampai akhir ini tadi, peta konsep dalam membangun budaya positif di sekolah, yaitu petakan dulu, namanya peta konsep, petakan dulu kekuatan diri untuk membangun budaya positif. Kemudian buat visi budaya positif, kemudian definisikan, lalu dilaksanakan dan diterapkan atau ditanamkan budaya positif itu kepada peserta didik dan seluruh warga sekolah. Lalu jangan lupa tetap memahami kebutuhan dasar manusia. Ada berapa tadi, Pak? 5. Ya. Jika tidak terpenuhi salah satunya akan melanggar aturan. Jadi pahami dulu kebutuhan dasar manusia. Laksanakan posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru tadi mana yang seharusnya kita posisikan diri kita? Manajer, sebagai manajer. Lalu kemudian kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Disinilah peta konsep dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, selesai sudah tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Paham ya? Mungkin Ibu Kepala Sekolah mau memberikan sedikit tanggapan. Terima kasih Ibu Hardiani. Dalam kesempatan siang hari ini kita semua mendapatkan pembelajaran. Mungkin sudah ada yang ngerti, tapi mungkin sudah agak lupa atau bagaimana. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa dengan menerima pembelajaran di CGP modul 1.4 ini, kita bisa merefleksi atau mawas diri kepada kita sebagai orang tua, baik orang tua dari anak-anak kita maupun orang tua sebagai guru di sekolah. Adakah hal-hal seperti itu tadi yang sudah kita laksanakan ternyata keliru? Saya itu sebagai orang tua ternyata saya keliru menerapkan. Maka di sini saya sering mengajak Bapak Ibu guru untuk memberi nasihat kepada anak-anak, atau saya sebagai kepala sekolah untuk memberi
memberi nasihat kepada guru saya tidak suka menggunakan nuding dan cincin. Saya tetap menggunakan tetap dalam kondisi dingin kepala saya dan tetap dalam kondisi rendah hati. Mungkin di antara Bapak Ibu SD Sumberdukur dan Silomago, apakah hal ini sesuai dengan pribadi saya? Saya tanya. SD Silomago dan Sumberdukur, apakah saya selalu nuding dan cincin kepada panjenengan? Betul. Karena saya memang tahu untuk semenjak saya sekolah SPG, saya harus menerapkan sistem AMONG dari dihajar di Bandara. Namanya manusia itu, hakikat manusia itu ada tiga, yaitu sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk religius, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individu. Itu tadi, sebagai makhluk religius, manusia itu tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai profil pelajar Pancasila yang nomor 1, beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai makhluk individu, manusia ya harus mandiri, itu juga masuk ya. Itu kemudian sebagai makhluk sosial, manusia itu wajib bergotong royong karena tidak bisa hidup sendiri. Mosok nek mati harus nyemplung juga mati sendiri. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial yang kita harapkan ya, ngomong yang baik, senyuman dan sebagainya merupakan ibadah. Kalau kita bisa ngomong baik, nyangkut enggak pertentangan dadaan ya, seperti itu pesan moral dari saya. Terima kasih, sukses untuk Bu Fitri Dwi Mardiani. Sukses pula untuk Bapak Ibu guru hebat yang lain. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran kepada panjenengan dalam segala urusan baik di dunia maupun di akhirat, dan panjenengan semua tergolong menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Doa yang terbaik seperti itu. Ingat Bapak Ibu guru, hal sesuatu perkataan kita adalah doa, dan segala sesuatu akan kembali kepada kita. Maka sebaiknya kita memilih yang mana? Sehingga sebaiknya memilih tentu saja melakukan segala sesuatu yang baik-baik saja. Mulai detik ini, setelah menerima pembelajaran ini, nudingnya diturunkan ya, coba dirangkul anak-anaknya, tapi ya tidak seperti tadi dianggap berteman dan sebagainya, tidak, karena banyak cara seperti itu. Terima kasih Bu Fitri, saya Terima kasih Ibu Sri Rahayu Haryati selaku Ibu Kepala Sekolah SD Sumberdukur, dan saya ucapkan banyak terima kasih